memaafkannya mungkin sudah, tapi untuk melupakannya itu sepertinya susah gitu. Kenapa ya Ustadz? Kadang kita itu susah sekali untuk melupakan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Ya, kan? siapa Iya kan? orangnya? Ya ada lah ya. Oh ada, ya, oke. Tidak perlu disebutkan. Dan akunnya aja. Dan mungkin untuk apa ya, memaafkannya mungkin sudah, tapi untuk melupakannya itu sepertinya susah gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa berdamai dengan keadaan tersebut? Apakah ada kiat-kiat khususnya Ustadz? Jadi kayak terasa di hati tuh kayak udahlah nggak apa-apa, tapi kok kayak ngerasa masih dongkol gitu ya kan? Iya kan? Gitu. Iya, siap Batia. Terus apakah saya berdosa Ustadz masih memiliki rasa itu gitu loh? Sekian, terima kasih. Oh, iya. Jadi apakah di sini saya pantas bilang, duh sedih sekali, ya udahlah nggak apa-apa. Apakah saya masih cocok bilang begitu karena sakit hati yang saya alami kayak gitu? Sabar, jangan ngegas ya. Terima kasih Ustadz okay. sebelumnya. Rasulullah aja yang sempurna pernah gitu juga. Kan Rasulullah pernah ketemu dengan Wahsy kan, yang membunuh pamannya dalam perang Uhud. Kemudian ketika Fathu Mekah, Wahsy itu masuk Islam. Pas udah ketemu dengan Wahsy berhadap-hadapan, Rasulullah langsung teringat tentang pamannya. Sehingga walaupun Nabi udah memaafkan dia, walaupun Nabi menerima Islamnya, walaupun Nabi memberikan hak-hak dia dalam keislaman kayak zakat segala macam, tapi Nabi bilang gini, Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari aku, hindarlah, karena aku belum bisa ngelihat wajah kamu. Apakah itu sesuatu yang salah? Gak salah. Makanya dengan kondisi kayak gitu, saya bilang Mbak Tia itu gak sendiri. Dan apa yang Mbak Tia rasakan itu hal yang normal. Jadi gak usah terlalu feeling guilty. Kalau aku tuh gak bisa ngelupain, aku masih teringat itu. Gak usah terlalu ngerasa bersalah, itu normal. Wajar kayak gitu. Apalagi Mbak Tia udah bilang, saya udah maafin Ustadz. Saya gak nuntut, saya gak doain dia yang buruk-buruk, enggak. Cuman emang masih teringat. Itu syai'un la yumlak, sesuatu yang gak bisa kita kendalikan. Ya udah bertahap, gak bisa sekaligus kan, butuh waktu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kita berusaha tetap, cuman nggak bisa hilang seketika gitu. Dan itu wajar. Rasulullah pun bukannya nggak akan ketemu Wahsy selamanya, bukan. Cuman memang waktu itu masih keingat dan masih butuh waktu buat ngerilis tentang kasus itu. Nah artinya semuanya butuh waktu dan setiap kasus itu punya waktunya sendiri-sendiri. Ada kasus yang butuh waktu setahun, ada yang sebulan, ada yang beberapa hari. Dan itu hal yang sangat normal. Kemudian kalau saya masih marah atau dongkol ya bahasa ininya, atau marah, salah enggak? Yang salah itu bukan marahnya, yang salah itu ekspresinya. Makanya dalam Islam marah itu tetap ada tapi dikendalikan. Dalam Al-Quran itu kalimatnya wal kadhiminal ghaidh, yang menggigit amarah. Menggigit itu dalam bahasa Arab, kadhimin itu menggigit pakai gigi geraham. Artinya itu cara paling kuat untuk menahan dengan menggigitnya pakai gigi geraham. Itu sebuah analogi. Artinya marah itu harus digigit, harus dikendalikan. Rasa dongkol itu harus dikendalikan. Rasanya nggak salah, tapi ekspresinya yang salah. Kalau dengan kedongkolan itu kita jadi ngomongin dia, kita jadi membuka aib dia, kita jadi menyakiti dia, kita jadi memfitnah dia untuk membalas, itulah yang salah. Tapi adapun rasa marah yang belum hilang itu di luar kendali kita. Juga butuh waktu untuk pelan-pelan dia akan mereda, seperti api yang padam bertahap. Jadi dalam Islam itu kita bukan dilarang untuk marah, tapi dilarang mengekspresikan marah. Dalam bahasa Arab disebut dengan la taghdab. Ekspresi marah itu namanya ghadab. Rasa marah namanya ghaidh. Marah dalam bahasa Arab itu ada 2, ada ghaidh, ada ghadab. Kalau ghaidh rasanya, ghadab ekspresinya. Nah hadisnya bukan tentang ghaidh, tapi tentang ghadab. La taghdab. Jangan marah. Arti jangan marah di sini bukan jangan memiliki perasaan marah, bukan. Jangan ekspresikan marahmu. Sedangkan perasaan itu di luar kendali kita. Yang namanya orang marah gimana sih? Makanya Mbak Tia, rasa Mbak Tia masih susah melupakan kejadian itu atau perilaku itu wajar. Tapi bertahap, coba pelan-pelan dikurangin.
Yang kedua, rasa marah atau dongkol atau bete itu terhadap dia juga sesuatu yang wajar. Yang penting jangan diekspresikan dengan cara-cara yang berlebihan. Sambil minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, rabbish shrah li sadri. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Semua doa-doa tentang masalah perasaan yang enggak nyaman tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kayak gitu. Allah